Zai Liang pun kembali mengomentari permainan Qiao Jingjie dan mengatakan, pantas saja Yutu melepas Archer, ternyata supportnya payah. Yutu yang kali ini menggunakan hero mage berhasil mendapatkan quadra kill atau berhasil membunuh 4 hero lawan sekaligus. Zai Liang yang biasanya menggunakan hero mage kali ini berposisi sebagai Archer, memerintahkan hero support Cai Wenji yang digunakan Qiao Jingjing untuk bersembunyi di rerumputan. Rumput yang mana? Tanya Qiao Jingjing. Dia seorang perempuan, ucap Zai Liang. Iya, bukankah 40% pemain game ini adalah perempuan? Jawab Qiao Jingjing. Namun Yutu yang mengundangmu ke sini kan? Tanya Zai Liang kepada Qiao Jingjing. Zai Liang pun bertanya kepada Yutu. Yutu, apakah kau tidak mengenal gadis ini sama sekali? Tidak, jawab Yutu. Bukankah kau punya QQ-nya? Kau menambahkan orang asing ke daftar teman? Tanya Zai Liang kepada Yutu. Qiao Jingjing yang takut identitasnya dikenali oleh Yutu langsung mengalihkan pembicaraan. Di rumput mana aku bersembunyi? Tanya Qiao Jingjing. Di rumput atas sana, jawab Zai Liang. Untuk apa aku bersembunyi di rumput ini? Amati hero lawan yang mengarah ke sini atau beri aku sinyal jika mereka mendekat, jawab Zai Liang. Qiao Jingjing tidak fokus ke area sekitarnya. Dia memperhatikan pergerakan Yutu melalui minimap dan tanpa menyadari bahwa Archer mereka telah diculik oleh hero lawan. Setelah Archer mati, Qiao Jingjing baru menyadari bahwa dirinya sedang diserang, tetapi hal tersebut sudah terlambat. Musuh berhasil mendapatkan double kill. Cai Wenji, apa yang kau lakukan? Kau ikut mage saja, biar aku farming sendiri, ucap Zai Liang kepada Qiao Jingjing yang menggunakan hero Cai Wenji. Archer yang payah sepertimu memang tidak layak untuk dilindungi, ucap Yutu kepada Zai Liang. Qiao Jingjing pun tersenyum mendengar ucapan Yutu itu. Yutu pun kembali mendapatkan triple kill dan akhirnya game kedua kembali dimenangkan. Qiao Jingjing pun memberikan tangkapan layar hasil pertandingannya itu ke manajernya. Coba lihat, Cai Wenji-ku membunuh 2 orang, ucap Qiao Jingjing. Qiao Jingjing, jam segini kau belum tidur. Apakah kau masih punya harga diri? Balas Kak Ling. Tidur, aku akan tidur, jawab Qiao Jingjing. Di pagi hari, Qiao Jingjing dihampiri asistennya dan menyuruhnya untuk membeli semua skin hero yang ada di dalam game. Qiao Jingjing juga memberikan 2 kostum hero kepada teman-teman Yutu, kecuali Yutu sendiri. Yo Kaise, yaitu username dari Zai Liang, kembali mengundang Qiao Jingjing ke dalam pertarungan 5 versus 5. Strategi kostumku berhasil, ucap Qiao Jingjing. Nona, kau memberiku 2 kostum hero, tanya Zai Liang. Jangan senang dulu, aku juga menerimanya, ucap teman Yutu yang lainnya. Para dewa, tolong carry aku, ucap Qiao Jingjing. Yutu, kenapa kau tidak memakai kostum hero yang diberikan Nona ini? Tanya Zai Liang. Aku tidak menerimanya, jawab Yutu. Mereka pun memulai game ini. Yutu sebagai Archer pergi mengambil bawah musuh bersama mage. Lalu mage tersebut tertangkap oleh hero musuh, sedangkan Yutu berhasil selamat. Yutu, kau meninggalkanku, ucap Zai Liang. Tidak masalah, aku sudah mengambil bawah mereka. Jadi usahamu tidak sia-sia, jawab Yutu. Yutu, aku sudah janjian dengan seorang teman. Kita bisa bermain mode rank bersama, ucap Zai Liang. Apakah kau ingin ikut? Terserah, jawab Yutu. Nona, kami akan memainkan mode rank. Aku akan menemanimu bermain lagi besok, ucap Zai Liang. Aku tidak boleh ikut? Tanya Qiao Jingjing. Kau tidak akan sanggup. Sepertinya kau juga belum memiliki peringkat, jawab Zai Liang. Mereka mencampakkanku. 6 kostumku ini sia-sia saja, ucap Qiao Jingjing yang tidak sadar bahwa perkataannya itu bisa didengar oleh Yutu dan teman-temannya. Teman Yutu yang mendengar itu meminta kepada Yutu untuk mengundang Nona itu untuk ikut dengan timnya. Bukan aku yang diberi kostum,
Jawab Yutu. Begini saja, kau ajak dia main 2 ronde. Jika menang, aku akan membersihkan rumah seharian. Bagaimana? Ucap Zeliang. Yutu pun langsung mengundang Qiao Jing ke dalam room. Yutu mengundangku sendirian, ucap Qiao Jingjing. Mereka pun memulai pertarungan dalam game. Yutu dan Qiao Jingjing berhasil memenangkan belasan ronde. Kejam sekali, aku baru naik 4 peringkat, sedangkan kau sudah belasan, ucap Zeliang. Bersihkan rumah selama 1 minggu, ucap Yutu. Kembali ke ruang rapat, di mana Qiao Jingjing kembali berlatih. Dan setelah melihat friend list, Qiao Jingjing pun langsung memutuskan untuk pulang karena status Yutu yang sedang online. Tetapi saat perjalanan status Yutu sudah offline. Shin berpindah ke Yutu. Yutu datang ke kantor teman kuliahnya. Mereka membicarakan tentang rencana Yutu yang ingin keluar dari pusat penelitian antariksa. Kemarin aku bertemu dengan si Sabao. Dia bilang kau berencana mengundurkan diri dari pusat penelitian. Hanya sekedar rencana, itu belum pasti, jawab Yutu. Terus terang aku cukup terkejut. Saat itu kau ingin benar-benar masuk ke institusi penelitian antariksa. Terlebih lagi kau sudah bergabung di sana bertahun-tahun. Kenapa kau sekarang ingin mengundurkan diri? Tanya teman Yutu. Alasan pribadi, jawab Yutu. Di perjalanan pulang, Yutu mendapatkan pesan dari temannya. Yutu, coba lihat grup SMA. Ada yang posting tentang kau dan Qiao Jingjing. Kemudian Qiao Jingjing yang sudah sampai rumah mendapatkan telepon dari Pei Pei. Aku kasih tahu ya, ada postingan gosip yang mulai disebar di grup SMA kita. Sekarang semua orang sedang memarahi penggosip brengsek itu. Coba tebak apa yang terjadi, ucap Pei Pei sembari bertanya. Ada apa? Tanya Qiao Jingjing. Yutu muncul di grup. Ini di luar dugaan kan? Yutu muncul memberikan klarifikasi. Dia bilang, kau tidak pernah mengatakan hal-hal semacam itu. Penggosip itu pasti merasa tertampar. Orang-orang itu akhirnya tidak bicara lagi. Hebat kan? Ucap Pei Pei. Kembali ke masa lalu. Di sini kita diperlihatkan Qiao Jingjing menembak Yutu untuk kedua kalinya. Tetapi hasilnya sama saja. Dirinya masih ditolak. Qiao Jingjing pun meminta alasan mengapa Yutu menolaknya. Ada apa? Apakah ada yang kurang dariku? Tanya Qiao Jingjing. Yutu pun memberikan alasan. Maaf, aku kelak ingin mencari seseorang yang bisa berjuang bersamaku, jawab Yutu. Kembali ke Qiao Jingjing yang masih menunggu Yutu untuk bermain game bersama. Qiao Jingjing akhirnya mengirimkan Yutu kostum hero. Shin berpindah ke rumah Yutu. Zeliang memilih tinggal sementara bersama Yutu, di mana Zeliang sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Setelah lulus universitas, kau mendapatkan banyak tawaran. Pilih saja salah satu dan lakukan sampai hari ini. Tetapi kau lebih memilih pusat penelitian antariksa. Apalagi gelarmu saat ini seorang dokter. Pasti pekerjaanmu melelahkan. Jika tidak ada proyek, mendapatkan banyak bonus. Mana mungkin gajimu tidak besar. Memangnya bisa kau menanggung kredit rumah ini? Tanya Zeliang kepada Yutu. Paling tidak kau tidak putus dengan Xiao Qing kan? Masalah itu sudah berlalu bertahun-tahun lalu, jawab Yutu. Cepat atau lambat kau akan menyesal. Gimana kau bisa menemukan istri cantik dan pintar? Ucap Zeliang. Pokoknya aku akan lebih mudah menemukannya, jawab Yutu. Bukankah saat-saat seperti ini bisa dibilang adalah hari-hari yang menyedihkan? Hanya main game di rumah saja. Bagaimana kalau kau menenangkan diri di Beijing dan menemui teman-teman lama? Aku dengar saat ini Xiao Qing masih lajang. Mungkin saja kalian masih berjodoh di masa depan. Yutu kembali membuka Honor of Kings. Ia menerima sebuah kostum pemberian dari Mianhao, nama game dari Qiao Jingjing. Kemudian Yutu mengirim pesan kepada Minhua. Tidak perlu memberiku kostum. Kemudian Qiao Jingjing mengirim pesan kepada Yutu. Apakah kau bisa menjadi pelatihku? Kemudian Qiao Jingjing mengirimkan poster pertandingan hiburan dalam acara penghargaan Honor of Kings dan menjelaskannya kepada Yutu. Tetapi Yutu menolaknya dan menyuruh Minhua ini untuk mencari orang lain saja.
karena dengan alasan dia hanya cuti dari pekerjaannya dan sewaktu-waktu bisa saja masuk. Qiao Jingjing pun meminta YouTube melatihnya pada saat main game saja. Bisakah kau membimbingku ketika kita bermain biasa? Misalnya beritahu kesalahanku dan apa yang harus aku lakukan. Dewa YouTube, aku memohon kepadamu, ucap Qiao Jingjing. Sampai jumpa di episode selanjutnya.